Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nurul Nada Zaimah, Anissa Fatimatu Zahro, Aufa Syalaisya, Nindya Hanafahita, Sylvia Dwi Andriani, Siti Nurhanifah, dan Nindi Fitriani akan mempresentasikan demokrasi dan civil society. Masa Republik Indonesia pertama tahun 1945 sampai 1959 yang dinamakan dengan demokrasi parlementer. Sistem parlementer yang berlaku saat itu yang kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1949 dan 1950 ternyata kurang cocok untuk Indonesia. Persatuan yang dapat digelar untuk selalu menghadapi musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan-kekuatan konstruktif. Sebab lemahnya benih-benih demokrasi sistem parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat. Ciri-ciri periode ini ialah dominasi dari presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Dekret Presiden 5 Juli dapat dipandang sebagai suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat. Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong yang mengganti Dewan Perwakilan Rakyat Pilihan Rakyat ditonjolkan peranannya sebagai pembantu pemerintah, sedangkan fungsi kontrol ditiadakan. Bahkan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dijadikan menteri dan dengan demikian ditekankan fungsi mereka sebagai pembantu presiden di samping fungsi sebagai wakil rakyat. Masa Republik Indonesia 3 tahun 1965 sampai 1998, masa demokrasi Pancasila. Landasan formal dari periode ini ialah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta ketetapan MPRS dalam usaha untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar yang telah terjadi dalam masa demokrasi terpimpin. Telah diadakan sejumlah tindakan korektif. Ketetapan MPRS nomor 3 tahun 1963 yang menetapkan masa jabatan seumur hidup untuk Insinyur Soekarno telah dibatalkan dan jabatan presiden kembali menjadi jabatan elektif setiap 5 tahun. Ketetapan MPRS nomor 19 tahun 1966 telah menentukan ditinjaunya kembali produk-produk legislatif dari masa demokrasi terpimpin dan atas itu UU nomor 19 tahun 1964 telah diganti dengan suatu undang-undang baru nomor 14 tahun 1970 yang menetapkan kembali ke asas kebebasan badan-badan pengadilan. Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong diberi beberapa hak kontrol di samping tetap mempunyai fungsi untuk membantu pemerintah. Pemimpinnya tidak lagi mempunyai status menteri. Begitu pula tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong yang baru telah meniadakan pasal yang memberi wewenang kepada presiden untuk memutuskan permasalahan yang tidak dapat mencapai mufakat antara anggota badan legislatif golongan karya, di mana anggota ABRI memainkan peranan penting, diberi landasan konstitusional yang lebih formal. Selain itu, beberapa hak asasi diusahakan supaya diselenggarakan lebih penuh dengan memberi kebebasan lebih luas kepada pers untuk menyatakan pendapat dan kepada partai-partai politik untuk bergerak dalam menyusun kekuatannya, terutama menjelang pemilihan umum 1971. Dengan demikian diharapkan terbinanya partisipasi golongan-golongan dalam masyarakat di samping diadakan pembangunan ekonomi secara teratur serta terencana. Perkembangan lebih lanjut pada masa Republik Indonesia 3 yang juga disebut sebagai Orde Baru yang menggantikan Orde Lama menunjukkan peranan presiden yang semakin besar. Secara lambat laun terciptanya pemusatan kekuasaan di tangan presiden karena Presiden Soeharto telah menjelma sebagai seorang tokoh yang paling dominan dalam sistem politik Indonesia. Selanjutnya yaitu masa Republik Indonesia 4 1998 sampai sekarang. Masa reformasi. Tumbangnya Orde Baru membuka peluang terjadinya reformasi politik dan demokratis di Indonesia. Pengalaman Orde Baru mengajarkan kepada bangsa Indonesia bahwa pelanggaran terhadap demokrasi membawa kehancuran bagi negara dan penderitaan rakyat. Oleh karena itu, bangsa Indonesia bersepakat untuk sekali lagi melakukan demokratisasi, yakni proses pendemokrasian sistem politik Indonesia sehingga kebebasan rakyat terbentuk, kedaulatan rakyat dapat ditegakkan, dan pengawasan terhadap lembaga eksekutif dapat dilakukan oleh lembaga wakil rakyat.
Presiden Habibie yang dilantik sebagai presiden untuk menggantikan Presiden Soeharto dapat dianggap sebagai presiden yang akan memulai langkah-langkah demokrasi dalam orde reformasi. Oleh karena itu, langkah yang dilakukan pemerintahan Habibie adalah mempersiapkan pemilu dan melakukan beberapa langkah penting dalam demokratisasi. UU politik yang meliputi UU partai politik, UU pemilu, dan UU susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD yang baru disahkan pada awal 1999. Money politik. Money politik adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang tersebut tidak menjalankan haknya untuk memilih, maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Money politik merupakan tindakan penyimpangan dari kampanye yang bentuknya dengan cara memberikan uang kepada masyarakat agar mereka mengikuti keinginannya. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye, dan politik uang bisa dilakukan dengan cara pemberian berupa uang maupun barang seperti sembako kepada masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan. Dasar hukum politik uang yaitu terdapat pada pasal 73 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 yang berbunyi, barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu menjalankan hanya untuk memilih, maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, itu dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 tahun. Dan pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu. Money politik disebut juga praktik kotor yang merusak pemilihan umum dan tentu saja merusak demokrasi, sebab pemilu merupakan salah satu contoh dari penerapan demokrasi. Salah satu kejahatan yang dampaknya sangat luas, sebab sebagai titik dimulainya perilaku koruptor dalam berpolitik yang akan merambat sebagai mata rantai sehingga merugikan rakyat Indonesia. Ada dua subjek yang menyebabkan terlaksananya praktik politik uang, yaitu peserta pemilu atau kandidat dan masyarakat sebagai pemilih dalam dilaksanakannya pemilu. Salah satu alasan mengapa para kandidat melakukan politik uang atau money politik adalah mereka takut kalah bersaing dengan kandidat lain. Kandidat yang baru bersaing masih mencari bentuk serangan fajar. Mereka berpotensi melakukan politik uang sehingga hubungan demokrasi dengan money politik atau politik uang, yaitu ketika terjadinya politik uang dalam pelaksanaan pesta demokrasi dan wewenangan ada di Mahkamah Konstitusi yang dapat membatalkan hasil pemilu dari pasangan calon yang terbukti melakukan politik uang. Mengetahui bahwa seharusnya pesta politik, pemilihan atau rakyat berdemokrasi harus berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Seharusnya politik uang ataupun suap menyuap tidak ada dalam demokrasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.